Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi coaching dengan saya Isnionita Priutami Dan saya Imam Setiadi. Saya Nur Hadi Falah Pambudi. Selamat menyaksikan. 3. Selamat pagi Pak Fala. Pagi Pak Imam. Saya senang sekali bertemu dengan Pak Fala hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Pak Fala. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Pak Fala. Terima kasih Pak Imam sebelumnya. Saya ingin Pak Imam itu membimbing saya Pak dalam meningkatkan kemampuan presence Pak. Kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak saat melakukan coaching itu Pak. Baik Pak Fala. Jadi saya akan mendukung Pak Fala dalam hal itu. Bagaimana atau bagian mana yang ingin Pak Fala fokuskan dalam observasi ini? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan saya Pak, cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi di bagian kedua tersebut, semoga Bapak bisa melihat saya dengan sesama Pak. Baik Pak Fala, sudah saya catat ini Pak Fala. Kemudian bagaimana menurut Pak Fala, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Fala dalam hal itu? Saya percaya Pak, peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna Pak dalam proses coaching Pak. Dengan meningkatkan keterampilan itu, saya yakin Pak bisa lebih baik dalam melakukan coaching dengan guru Pak. Baik, saya paham Pak Fala ya. Kemudian apa harapan Pak Fala dari kegiatan observasi kita nanti? Saya berharap sekali Pak, observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Pak. Baik Pak Fala ya. Baik Pak Fala silahkan ya. Anda melakukan coaching dengan Bu Isni ya. Saya akan memantaunya. Siap Pak, saya akan melakukan coaching dengan Bu Isni Pak. Terima kasih ya Pak Imam. Sama-sama. Semangat Pak Fala. Siap Pak Imam. Yo, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Isni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fala. Gimana kabarnya Bu Isni, sehat? Sehat. Bu, maaf sebelumnya ini ya Bu Isni. Kemarin Bu Isni itu sempat cerita ya Bu Isni, katanya pengen curhat tentang permasalahan yang sedang Bu Isni hadapi di sekolah Bu Isni. Iya Pak Fala, saya ingin bercerita tentang apa yang sedang saya alami saat ini. Saya mengalami di kelas itu anak-anak sering tidur, kemudian sering curi-curi mainan HP seperti itu Pak Fala. Kemudian kalau yang perempuan itu sering memakai cermin di kelas seperti Kayak itu. gitu ya. Kalau gitu kira-kira apa sih Bu tujuan yang ingin dicapai dalam saat coaching saat ini Bu Isni? Ya, saya ingin dalam coaching ini ketika saya di kelas ya anak-anak fokus terhadap pembelajaran seperti itu, tidak tidur sendiri, main HP, kemudian suka menggunakan jilbab, suka bercermin seperti itu Gitu Pak. ya Bu. Di kelas jadi gaduh ya gitu ya Bu. Iya, betul sekali. Iya, bagus. Terus lantas apa sih Bu definisi tujuan akhir yang akan Ibu capai itu apa kira-kira Bu? Ya, di sini saya ingin bisa ya mempunyai rasa percaya diri di depan kelas, kemudian membuat siswa-siswa saya fokus terhadap apa yang saya sampaikan seperti itu. Karena kalau mereka fokus, otomatis tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Betul sekali, memang iya sih ya Bu ya. Kemudian Bu, coba Bu, apa yang menjadikan Ibu itu mengalami kesulitan saat pembelajaran Bu? Oke Pak Fala, saya itu sering merasa gugup, khawatir ketika mau masuk kelas, ketika melihat banyak siswa saya, apalagi siswa SMK itu kan kayak teman sendiri, ya kan, cara berpakaian, cara dandannya itu hampir seperti kita. Jadi kita bagaimana sih kita
kolaborasi di kelas dengan siswa-siswa yang memang umurannya ya seperti anak kita sendiri seperti itu. Memang benar ya Bu, karena SMA jadi besarnya itu hampir sama dengan kita gitu ya Bu. Lantas Bu, coba Bu, bagaimana sih Ibu menghadapi situasi tersebut, itu gimana kira-kira Bu? Iya, sebenarnya seperti ini Pak Pala. Saya masih bingung dan belum dapat menemukan cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan saya ini. Oke Bu, ya berarti masih bingung kayak gitu ya Bu. Iya, Nah, betul. coba Bu sampaikan Bu secara jujur ya Pak di sini ya. Coba katakan secara jujur Bu, kira-kira apa sih yang telah Ibu rencanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan Bu? Jadi pembelajaran seperti apa yang Ibu inginkan kayak gitu? Ya, seperti ini Pak Pala. Saya dari awal sudah mempersiapkan baik modul ajar, kemudian berlatih di depan cermin ketika besok saya mau mengajar nih, gitu kan. Kemudian meminta saran dari teman dan mencari feedback dari teman atau mentor seperti itu. Tapi ya di sini saya masih kadang kendala walaupun sudah ngajar berlama ya, tapi ya tetap saja ketika di kelas ya saya masih tadi merasa gugup, merasa khawatir seperti itu. Masih tetap cukup ya Bu. Ya apa-apa Bu, bagus, sudah bagus itu ya Bu. Nah, lantas apa Bu yang akan menjadi prioritas Ibu dalam rencana aksi tersebut, itu apa Bu? Ya, prioritas saya yang jelas adalah mempersiapkan model pembelajaran dengan baik di sini ya. Kemudian berlatih untuk mengajar lebih baik lagi di depan kelas agar anak-anak bisa fokus terhadap pembelajaran. Saya percaya dengan persiapan yang baik di sini pasti akan mengatasi permasalahan saya ini. Betul sekali Pak, karena harus membuat rencana dulu kan gitu ya Bu Isni Iya, ya. betul. Nah, kemudian Bu Isni, coba Bu Isni, kira-kira komitmen Bu Isni terhadap rencana yang sudah dibuat Bu Isni itu gimana Bu? Ya, saya mempunyai komitmen seperti ini Pak Kepala. Saya selalu mempersiapkan materi dengan baik, kemudian tadi berlatih, terus berlatih, kemudian refleksi terhadap kesalahan yang saya mungkin lakukan. Karena saya yakin apa yang saya sampaikan ke anak itu pasti ada kekurangannya seperti itu. Betul sekali Bu. Kalau gitu, kira-kira yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu itu siapa Bu? Saya akan meminta bantuan dari teman-teman saya, kemudian dari siswa tentunya ya, karena kita di kelas ya tidak ngomong sendiri seperti itu. Kemudian dari ibu kepala sekolah untuk membantu saya dalam refleksi terhadap apa yang saya lakukan. Kemudian refleksi tersebut dapat melalui saran dan kritik yang diberikan untuk bisa membangun saya seperti itu. Kalau gitu berarti saya sudah percaya Bu sama Bu Isni. Kalau Bu Isni pasti dapat melakukan hal tersebut karena sudah menyiapkan rencana serta strategi yang akan Ibu hadapi itu seperti apa Bu. Pasti Ibu Isni bisa. Ya, terima kasih banyak Pak Pala sudah meluangkan waktu untuk saya untuk bercerita tentang permasalahan saya, mencari solusi bersama seperti itu. Iya, sama-sama Bu Isni. Semoga refleksi yang dilakukan bisa membawa perubahan yang baik buat Bu Isni khususnya ya Bu Isni. Amin, amin. Tetap semangat ya Bu Isni. Semangat Pak Pala. Siap, bagus sekali. Tiga. Selamat pagi Pak Pala. Pagi Pak Imam. Terima kasih ya telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah Pak Pala lakukan pada coaching kemarin atau coaching sebelumnya. Kemudian bagaimana Pak Pala itu menilai performa dalam kompetensi tersebut. Iya Pak. Saya sendiri Pak, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik Pak dalam kompetensi tersebut Pak. Seperti itu Pak. Kemudian apa yang membuat Pak Pala itu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif Pak dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik Pak kepada Bu Isni. Boleh saya berbagi hasil pengamatan Pak Pala? Boleh Pak, sangat membantu sekali Pak Imam. Terima kasih. Saya melihat bahwa Pak Pala itu telah melakukan atau mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Dan bagaimana pendapat Pak Pala sendiri tentang hal ini?
Saya malah sangat senang sekali Pak mendengarnya Pak. Terima kasih sekali Pak atas umpan baliknya dari Pak Imam yang sangat memotivasi saya untuk melakukan coaching. Baik. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, itu saya perhatikan tuh saat Pak Kepala itu melakukan atau melaksanakan alur theta, kemudian seharusnya itu sesuai dengan standar ya. Kemudian bagaimana pandangan Pak Kepala sendiri tentang hal itu? Saya mengerti Pak. Saya akan berusaha untuk meningkatkan lebih baik lagi untuk saat saya melakukan coaching lagi Pak. Baik. Dari diskusi kita tadi ya, apa langkah konkret yang akan Pak Kepala ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana Pak untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi Pak. Jadi saya akan coba terus menerus seperti itu Pak. Baik. Itu adalah langkah yang sangat baik Pak Kepala. Jadi saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Pak Kepala peroleh dari proses ini? Yang saya peroleh Pak, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang Pak. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Imam karena Pak Imam telah membimbing saya Pak dari mulai awal sampai akhir seperti ini Pak Imam. Baik. Terima kasih Pak Kepala. Tetap semangat ya. Siap Pak Imam, insya Allah saya akan selalu terus semangat karena ada Pak Imam untuk memotivasi saya. Oke. Wis. Wis.